Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Astuti Handayani SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Bengkulu. Pada pagi hari ini, tanggal 6 Desember 2021, pukul 9 pagi, saya akan mengambil video pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Kalapian pada kelas 10 MIA 1 dengan tema Ikatan Ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Cuma sehat aja? Enggak. Banyak banget. Oh, ceria, semangat. Oke, mantap ya. Berarti nanti untuk pembelajaran itu pasti kalian tetap fokus, semangat, ceria, dan juga aktif ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta kepada ketua kelas Sandi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, agar menumbuhkan sikap nasionalisme kalian terhadap negara kita ini, anak ya. Nah, Ibu minta satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu wajib ke depan. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional semuanya, silakan teman-teman berdiri. Ganda Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengukur pengetahuan ataupun kemampuan awal kalian mengenai ikatan ion. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal pretest
yang sudah Ibu kirimkan link Google Form-nya ke grup WA kita ya. Nah, semuanya silakan dikeluarkan handphonenya. Dikeluarkan handphonenya, diklik link tautan soal pretextnya ya. Ibu kerjakan dalam waktu 7 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Hasilnya bagaimana pretestnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke, mantap kalau begitu ya. Nah, jadi sekarang karena pretestnya sudah dikerjakan, Ibu minta handphonenya disimpan dulu ya Nak ya. Nanti akan ada saatnya Ibu beri kesempatan lagi untuk menggunakan handphonenya pada saat pengumpulan data. Kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai konfigurasi elektron dan juga kestabilan unsur, ya kan? Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu konfigurasi elektron? Ayo, siapa yang ingat? Konfigurasi elektron. Siapa yang ingat konfigurasi elektron? Lihat catatannya. Fokus aja dulu ya, pos. Jangan stop. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Bu, Oke, Winnie. susunan elektron pada kulit-kulit atom. Iya, benar sekali bahwasanya konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom. Di mana pada saat kita mau membuat konfigurasi elektron itu dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama kita konfigurasinya pakai model atom bond, yaitu dengan sistem kulit K, N, M, N 2, 8, 18, 32 gitu kan. Lalu bisa juga kita menggunakan konfigurasi elektron pakai diagram tingkat energi. Prinsip Abel, konfigurasi elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu kulit 1s, 2s, 2p, ya kan? Nah, jadi konfigurasi elektron itu akan berkaitan dengan kestabilan unsur. Nah, sebelum kita masuk, sebelum Ibu review tentang kestabilan unsurnya, sebelumnya Ibu ubah. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwasanya konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom, di mana untuk mengkonfigurasikannya bisa pakai sistem kulit KLNN, bisa juga pakai prinsip Abel 1s, 2s, 2p, begitu ya. Nah, sekarang Ibu punya atom kalium yang dilambangkan dengan K. Si kalium itu punya nomor atom 19. Kira-kira bagaimana konfigurasi elektron dari si kalium? Oke, silakan simak. Boleh dituliskan ke depan, Nak? Terus videonya ya. Oke, itu jawaban Sipa. Gimana menurut temannya? Benar atau salah? Hah? Salah? Oke, kalau salah coba dibenerin. Siapa yang mau benerin? Boleh ini. Ya, terima kasih ya jawabannya untuk ini dan Sipa. Oke, nah kalau kita lihat ya untuk 19K itu kan punya konfigurasi elektron. Ini kalian udah pakai sistem kulit ya. Dua, sebenarnya ini sama-sama benar. Cuma yang di atas ini kamu boleh terlalu rapat di atas, nah maunya seperti yang di bawah ini ya. Jadi ini mengkonfigurasikannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari konfigurasi elektron ini, si K itu
punya elektron valensi berapa? Atau elektron pada kulit terluarnya berapa? Yang paling luar? Satu. Kita lihat dari elektron valensi K ini ada satu. Apakah si K itu sudah memiliki elektron yang stabil, nak? Belum ya? Belum. Ibu mau tanya nih, bagaimana unsur yang dikatakan stabil? Angkat tangannya, Bang. Gimana, Rama? Unsur yang elektron dan neutronnya sama-sama seimbang. Unsur yang elektronnya sama-sama seimbang. Terima kasih jawabannya ya, Nak ya. Nah, selain jawaban Rama, ada yang mau menambahkan? Oke, Murinta. Unsur stabil jika elektronnya paling tinggi 8. Oke, jadi yang dikatakan unsur yang stabil itu jika unsur tersebut memiliki elektron valensi sebesar 8 atau dikatakan dia memenuhi yang namanya kaidah dari COT. Nah, dalam tabel periodik unsur ada unsur golongan 1A sampai 8A. Jadi unsur yang stabil itu adalah unsur yang terletak pada golongan 8A. Itu elektron valensinya sebesar 8. Lantas kalau unsur golongan 1A, 2A, 3A, bagaimana cara dia mencapai kestabilannya? Ayo, unsur golongan 1A, 2A, 3A, bagaimana cara unsur tersebut untuk mencapai kestabilannya? Jangan melintas saja dong, yang lain. Ini tadi kan berikutnya ya. Nanti dia ada. Oke, nah, bagaimana cara unsur-unsur golongan 1A, 2A, 3A mencapai kestabilannya? Siapa yang mau jawab? Siapa? Ya, silakan, Nak. Cara unsur golongan 1A, 2A, 3A mencapai kestabilan dengan melepaskan elektron sesuai dengan elektron valensi. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, untuk unsur golongan 1A, 2A, 3A akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron sesuai dengan elektron valensinya, sesuai dengan elektron yang terletak pada kulit terluarnya. Artinya seperti ini. Seperti tadi, K itu kan konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 1. Jadi kan elektron pada kulit terluarnya 1 tuh. Kan nggak stabil. Tapi kan harus 8 nih. Jadi biar dia 8, dia lebih mudah melepaskan 1 elektron atau menangkap 7 elektron menurut kalian? Lebih mudah melepaskan 1 kan? Berarti energinya lebih sedikit yang dia butuhkan. Makanya golongan 1A itu akan melepaskan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi kalau golongan 2A melepaskan 2, golongan 3A melepaskan 3. Lalu bagaimana untuk golongan 4A sampai 7A cara mencapai kestabilannya? Bagaimana? Saya Bu, Iya, menangkap elektron agar stabil. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya, Nak. Jadi kalau golongan 4A, 5A, 6A, 7A supaya stabil dia akan menangkap yang namanya elektron. Seberapa banyak elektron yang dia tangkap sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau seandainya unsur golongan 5A, berarti kan elektron pada kulit terluarnya 5 tuh. Supaya dia jadi 8 kurang 3. Tapi dia akan menangkap 3 elektron sehingga dia membentuk ion negatif 3. Sampai sini bisa dipahami untuk konfigurasi dengan kestabilan unsur. Kita lanjut ya. Nah, baik. Oke, kita kan akan membahas yang namanya ikatan ion. Ikatan ion itu ada kaitannya dengan yang namanya kestabilan unsur dengan konfigurasi elektron. Sebelum kita masuk, Ibu mau motivasi kalian terlebih dahulu bahwasanya dalam pembelajaran kali ini harus tetap semangat, fokus, disiplin, bertanggung jawab dan juga aktif ya, Nak. Iya. Sampai di akhir pembelajarannya. Nah, biar makin semangat nih, Ibu kaitkan dulu materi kita dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apakah kalian memiliki idola? Punya ya. Ya, biasanya kalau kita punya idola, pasti kita akan cenderung meniru idola kita. Benar nggak? Benar. Kira-kira siapa ya idola kalian? Apakah seperti tampilan video ini? Hah? Apakah ini idola kalian? Tidak. Iya, Bu. Ada yang
BTS. Pasti kalian suka nyanyi-nyanyi seperti BTS, bahkan meniru gerakan tarian BTS ya kan? Nah, apapun kalian akan mengidolakan yang lain, pasti kalian akan meniru idola kalian. Begitu juga unsur-unsur di dalam kimia. Nah, unsur-unsur di dalam kimia itu juga punya idola. Siapa idolanya? Jadi unsur idola di dalam golongan itu adalah unsur golongan gas mulia atau yang dikenal dengan unsur golongan 8A. Kenapa gas mulia menjadi unsur idola? Karena gas mulia itu adalah unsur yang paling stabil. Elektron valensinya itu sudah 2 dan juga 8. Jadi sudah memenuhi kaidah duplet dengan kaidah oktet. Sehingga unsur-unsur yang lain akan cenderung menstabilkan dirinya dengan cara mengikuti unsur golongan 8A dengan cara melepas elektron ataupun menangkap yang namanya suatu elektron. Ini kalau kita perhatikan ya, ini untuk playlist ini masing-masing elektronnya. Jadi untuk He elektron valensinya 2, untuk He ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mereka sudah stabil. Oke. Jadi sudah dipahami kan? Sudah dipahami apa tadi itu konfigurasi elektron, apa itu kestabilan unsur. Itu kemampuan prasyarat yang memang harus kalian kuasai pada saat kita akan mempelajari yang namanya ikatan ion. Jadi kalau dikatakan dengan ikatan ion itu ikatan yang terjadi karena adanya gaya elektrostatis antara atom-atom tersebut, atau dikenal dengan nama ikatan elektrovalen, ya. Artinya adanya gaya elektrostatis itu seperti apa ya Bu? Artinya kalau pada ikatan ion itu akan terjadi yang namanya proses serah terima elektron. Yang satu melepaskan elektron, yang satu menerima elektron. Jadi kalau ibu analogikan itu seperti ini. Kalau kita berbicara ikatan ion itu dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan seperti proses pada saat kita mendonorkan darah. Ibu donorin darah ibu untuk murinta, misalkan dia membutuhkan darah ya, sekarang darah, kebetulan golongan darah kami sama. Jadi ketika ibu donor darah itu menjadi lebih sehat, darahnya menjadi lebih bersih kan seperti itu. Jadi murinta membutuhkan sekantong darah. Nah, ibu donorkan darah ibu kepada murinta. Berarti ibu bertindak sebagai ya melepaskan darah ibu kan, menyumbangkan darah ibu, memberi darah ibu. Murinta sebagai ya menerima. Berarti ibu bertindak sebagai ion positif yang melepaskan elektron, dan murinta itu bertindak sebagai yang menerima elektron, namun ion negatif. Jadi ikatan ion itu tadi jadinya serah terima elektron. Oke, nah ikatan ion itu banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa misalnya Bu? Kalian tahu garam dapur? Rumus kimia garam dapur tahu nggak? Enggak ya, cuma tahu gunain aja, rasanya asing gitu ya kan? Oke, jadi kalau garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl, natrium klorida, di mana garam dapur itu tersusun dari ion Na positif dengan ion Cl negatif. Jadi ketika ion Na positif bergabung dengan ion Cl negatif, maka terjadilah yang namanya ikatan ion ataupun senyawa ion. Nah, garam dapur bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa salah satu manfaatnya? Iya, menambah rasa di masakan. Mau masak apapun kalian, kalau tidak dikasih garam pasti rasanya hambar. Nah, itu salah satu aplikasi dari ikatan ion ataupun senyawa ion di dalam kehidupan kita. Contoh lainnya lagi? Udah. Tidak.
Kalian pernah sikat gigi? Pasti ya, Pak. Sikat gigi kami itu. Oke. Jadi pada saat kalian sikat gigi, di situ ada senyawa ion yang terdapat, yaitu namanya senyawa natrium fluorida. Itu tersusun dari ion Na positif dengan ion F negatif. Dimana si natrium fluorida itu berfungsi untuk memutihkan gigi yang dikenal dengan senyawa fluoride. Jelas ya? Jelas kenapa kita harus paham apa itu ikatan ion. Jadi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi kita pada pagi hari ini, diharapkan nanti setelah belajar ini, jadi yang mau kita capai yaitu kalian dapat menjelaskan ciri-ciri dari ikatan ion, lalu bisa menentukan rumus senyawa yang merupakan senyawa ion, dapat menganalisis proses pembentuk ikatan ion, mengidentifikasi pasangan unsur yang membentuk ikatan ion, dan menjelaskan sifat-sifat dari senyawa ion. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu mau menyampaikan betapa pentingnya kalian menguasai kompetensi ini. Jadi kompetensi ini sangat penting kalian kuasai. Selain nanti kalian akan tahu bahwasanya ketika kalian menemukan, oh ini kan senyawa yang kalau di kimia ini merupakan senyawa ion. Jadi senyawa ion ini sifatnya akan seperti ini. Jadi ketika kalian kuasai itu, kalian akan tahu ya di dalam kehidupan kalian itu mana yang termasuk senyawa ion, senyawa kovalen, senyawa organik, seperti itu kan. Jadi sangat penting kalian perlu menguasai kompetensi-kompetensi yang terdapat pada pembelajaran kita pada hari ini. Selain itu juga, Ibu mau menjelaskan kegiatan besar kegiatan kita pada hari ini. Jadi proses kegiatan kita pada hari ini, kita akan menggunakan model pelajaran discovery learning, lalu pendekatannya scientific feedback, di mana nanti kalian itu akan duduk secara berkelompok, mengidentifikasi masalah dari tayangan video yang Ibu berikan, lalu nanti kalian diskusikan apa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKTB. Setelah itu perwakilan kelompok, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, dan kelompok lain silahkan menanggapi ataupun berikan pertanyaan. Lalu setelah itu kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita, dan setelah menyimpulkan kita akan melaksanakan post test selama 7 menit juga melalui Google Form ya. Linknya sudah dikirimkan ke grup WA kita. Lalu setelah itu kita akan merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk penilaian yang Ibu lakukan ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian kognitif, pengetahuan, yaitu dari pretest dan post test. Lalu ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu nanti dari pada saat kalian presentasi. Jadi pada saat kalian presentasi, nanti Ibu akan nilai bagaimana sistematika kalian menyajikan hasil diskusi kalian, bagaimana bahasa yang kalian gunakan. Lalu ada penilaian yang namanya sikap. Penilaian sikap itu Ibu gunakan lembar observasi. Ibu nilai kalian selama proses pembelajaran, bagaimana sikapnya, aktifkah, bertanggung jawabkah, disiplinkah, ya. Oke, jadi itu garis besar kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sekarang Ibu minta silahkan duduk secara berkelompok. Duduk. Tanya, silahkan istirahat ya. Istirahat lagi ya, silahkan. Perhatikan videonya ya. Perhatikan video pembelajarannya. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara ion logam dengan non-logam, atau ion positif dengan ion negatif. Selain itu karena adanya gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis itu apa? Gaya tarik bermuatan yang berlawanan jenis.
ion logam dengan non logam yang terjadi akibat perbedaan muatan. Atom logamnya akan berubah menjadi ion positif karena kelebihan elektron untuk stabil, dan atom non logamnya akan berubah menjadi ion negatif karena kekurangan elektron untuk stabil. Tuh, satu elektron yang dilepaskan dari CNA kan, diberi keluarnya tadi jadi ion positif dengan ion klorida negatif. Nah, ini klorida untuk keluarnya ada 7 kan, 7 elektronnya. Oke, lalu ibu punya pertanyaan. Itu tadi contohnya untuk NaCl. Sekarang bagaimana untuk contoh yang lain? Ini untuk contoh CaO. Kira-kira bagaimana? Oke, silakan kalian diskusikan permasalahan yang muncul dari video yang ditayangkan di lembar LKPD kalian. Boleh menggunakan ataupun menambah tambahan bahan ajar. Boleh searching dari jurnal ataupun internet, ya, silahkan. Contohnya, pembentukan ikatan ion pada CaCl2 atau yang disebut dengan kalsium klorida ya. Nah, berarti kita tuliskan konfigurasi si Ca. Ca mempunyai nomor atom 20 ya, nanti biasa nomor atom diketahui atau kamu bisa lihat dalam sistem periodik ya. Nah, ini dia konfigurasi elektronnya adalah 2882 ya. Dia mempunyai elektron valensi 2 ya. Berarti dia lebih baik buang 2 atau nerima 6 ya, lebih baik dia buang 2 ya. Dia lebih baik melepaskan 2 elektronnya. Kalau dia melepaskan, maka dia akan menjadi ion, tapi dia stabil dengan 8 elektron valensi ya. Maka karena dia melepas 2, maka ionnya menjadi kalsium 2+ ya, Ca2+ karena lepasnya 2 ya. Kemudian kita lihat Cl masih ada di sini. Nah, Cl itu dia menerima 1 elektron ya. Jadi dia cenderung menerima 1 elektron. Nah, karena Ca-nya itu lepas 2 dan baru diambil 1 oleh Cl, maka Cl-nya harus ada 2 ya. Nah, Cl-nya harus ada 2, jadi 1 lagi ya, elektronnya tidak berkeliaran ya. Oke, berarti lepas 2 elektron diberikan ke Cl1 dan Cl yang 1 lagi, makanya Cl-nya harus ada 2, sehingga konfigurasi Cl dia stabil dengan 288 dan menjadi ionnya itu adalah Cl2-, 2Cl-, maaf ya, Cl-nya ada 2 dan dia -1. Oke, bisa dipahami. Nah, ini akan terjadi gaya tarik ya, antara ion positif dan ion negatif. Maka akan terbentuklah CaCl2 atau kalsium klorida. Oke, nah ini prosesnya, ini Ca, maka akan dia berikan ke Cl satu-satu ya. Diberikan satu-satu. Kemudian ini maka akan menjadi Ca2+ dan juga Cl-nya ada 2 ya. Maka akan terbentuk dia itu adalah CaCl2. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi Ca ditambah 2Cl atau menjadi ion dulu, Ca2+ ditambah 2Cl- maka akan menjadi CaCl2. Sifat senyawa ion. Nah, sifat senyawa ion yang pertama adalah kristalnya keras tetapi rapuh. Apabila senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan negatif dari yang semula berselang-seling menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu muka dengan ion positif dan terjadi gaya tolak-menolak. Inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion itu bersifat rapuh. Kemudian yang kedua adalah mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi ya. Secara umum senyawa ion mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi karena gaya elektrostatik yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mudah larut di dalam air ya. Jadi pada saat kristal senyawa ion dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air ini akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatik dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Kemudian yang keempat itu adalah dapat menghantarkan listrik untuk larutan dan lelehannya. Jadi ion positif dan ion negatif apabila bergerak dapat membawa muatan listrik. Apabila senyawa ion terpecah menjadi ion positif dan ion negatif serta dapat bergerak secara leluasa.
Maka senyawa ion dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak secara bebas. Ya, untuk menambah informasi tambahan, kita bisa lagi, saya lihat kalinya, tapi lihat ya. Kita kasih dulu, boleh makan. Diskusinya sudah selesai. Nah, silakan Ibu panggil kelompok yang untuk presentasi ke depan ya, Nak ya. Silakan kelompok yang lain didengarkan hasil diskusi mereka, ditanggapi ataupun diberi pertanyaan. Kepada kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Selamat pagi, kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nama kelompok, nama Sarika, Pasari, Media, dan Nadila. Di sini kami menyebutkan masalah itu menggambarkan proses pembentukan ikatan ion dari atom 20 Ca dan 8 O. Ini gambarkan ikatan ion, hasilnya begini teman-teman. Kesimpulan ion jadi karena adanya gaya elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif sehingga menyebabkan titik yang titik ke tinggi. Ya, ada yang lain yang ada pertanyaan, boleh bertanya. Apa sebutan untuk unsur yang sudah stabil membentuk elektron valensi rapat? Yaitu kaidah oktet. Kaidah oktet. Ketika dia stabil nomor 8 maka disebut dengan kaidah oktet. Ada lagi nomor lain? Untuk nomor 3 silakan. Sebutkan ciri-ciri ikatan ion. Ciri-ciri dari ikatan ion teman-temannya. Terbentuk dari logam dan non-logam, terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok dan semuanya sudah menyimpulkan tentang ikatan ion. Jadi kesimpulan dari temannya sudah bagus ya. Dan ini dikasih penguatan lagi bahwasanya ikatan ion itu terjadi karena adanya gaya elektrostatis dari unsur logam yang akan membentuk ion positif karena kelebihan elektron dengan unsur non logam yang akan membentuk ion negatif karena kekurangan elektron. Sehingga akan terjadi serah terima yang namanya elektron. Oke, terima kasih karena kalian telah berdiskusi dengan sangat aktif, lalu kerjasama kelompoknya juga bagus ya. Oke, begitu agar kita melihat ketercapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengerjakan post test. Silakan keluarkan HP-nya, klik linknya ya, klik link post testnya yang dari Google Form, lalu dikerjakan soalnya selama 7 menit. Kita mulai dari sekarang.
kalian itu sekitar 85% itu sudah lulus KKN. Nilainya sudah tinggi-tinggi ya. Oke, jadi terjadi kenaikan pembelajaran, berarti indikator pencapaian kompetensi kita atau tujuan pembelajaran kita tercapai ya? Tercapai. Oke. Nah, kalau begitu Ibu mau menginfokan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Jadi silahkan di rumah dipelajari, dibaca-baca bukunya tentang ikatan kovalen. Ibu sudah mengirimkan tugas kalian di rumah. Tugasnya udah Ibu kirimkan melalui Google Form. Linknya sudah terdapat di grup WA kita. Jadi silakan kerjakan tugasnya ya Nak ya. Silakan kerjakan tugasnya dari rumah dan nanti kirim kalau sudah kalian ya jawab ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ayo untuk ketua kelasnya Sandi. Ditutup apa pimpin doanya Nak? Sebelum kita pulang, Stop. Pos. sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.